Dari perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran di Islamabad, Pakistan, dilaporkan perundingan berlangsung intensif hingga Sabtu malam waktu setempat. Perundingan pun gagal mencapai kata sepakat. Visual yang diambil pada Sabtu malam ini menunjukkan lokasi perundingan Amerika Serikat dan Iran yang sedang berlangsung di Hotel Serena, Islamabad, Pakistan. Media Iran sebelumnya melaporkan bahwa sebuah sumber yang dekat dengan tim negosiasi memperkirakan perundingan memanas dan berlanjut hingga malam hari. Sumber media Iran itu pun menambahkan kabar terakhir tim ahli dari Amerika Serikat dan Iran bertukar teks tertulis di meja perundingan, namun gagal mencapai kata sepakat. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, Kazem Garibabadi, mengklaim Iran memiliki posisi yang lebih unggul dalam pembicaraan yang berlangsung dengan Amerika Serikat. Jika negosiasi gagal, ia mengatakan Iran siap untuk skenario apapun, baik militer maupun diplomatik. این دور صرفا گفتگو مذاکره نسبت به مطالبه هست، یعنی میشه در واقع یک عنوان جدیدی رو و یک ترمینولوژی جدیدی رو به کار به مطالبه جمهوری اسلامی از آمریکا. فهرست مطالبات طولانی داریم، از بحث جنگ گرفته تا خیانت‌های دیگری که آمریکا به جامعه و به ملت ایران انجام داده و امیدوار هستیم انشالله با جدیتی که هم در هیئت ایرانی و رئیس هیئت ایرانی وجود داره و هم با دست برتری که در واقع در حوزه نظامی و با اتحاد و انسجام ملی ایجاد شد در اثر جنگ جاری انشالله به نتایج مطلوب برسیم. سطح هیئت ایران نشان جدیت جمهوری اسلامی ایران داره. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی آماده به طور جدی است. اگر سناریو دفاع از کشور. Sementara itu, Amerika Serikat mengklaim negosiasi dengan Iran berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden Amerika Serikat James David Vance menyebut pembicaraan selama 21 jam gagal setelah Iran menolak syarat utama Amerika Serikat, yakni tidak mengembangkan senjata nuklir. Vance menegaskan Amerika Serikat membutuhkan komitmen tegas dari Iran untuk tidak mengejar senjata nuklir meski belum ada kesepakatan. Amerika Serikat menyebut masih memberikan penawaran terbaik terakhir dan menunggu respons dari Iran. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. Where does this lead the Strait of Hormuz? Did you going back to Prime Minister Netanyahu at all today? What about the Strait of Hormuz? Did they give you any indication of the Supreme Leader's health? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kemenangan militer melawan Iran dan meremehkan pentingnya negosiasi gencatan senjata yang berlangsung. Militer Amerika Serikat juga bersiap untuk operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz yang biasanya dilalui 20% minyak dunia itu. Sementara, media pemerintah Iran sebelumnya mengatakan telah memaksa sebuah kapal militer Amerika Serikat yang mencoba menyeberangi Selat Hormuz untuk mundur. Yeah, I'm getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country.
And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else. And it's a pretty beautiful thing to see. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. Whether you listen to the fake news or not, you know. Sebelumnya, delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Muhammad Khalibaf tiba di Islamabad, Pakistan dan disambut langsung Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Di waktu yang sama, Sharif juga menerima Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance bersama utusan khusus Steve Witkoff serta penasihat Jared Kushner. Pertemuan berlangsung hangat dengan fokus pada upaya mencari solusi damai di kawasan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Dina Sulaiman menilai, gencatan senjata yang disetujui Amerika Serikat bukan tanpa sebab. Saat ini, Amerika Serikat dalam posisi tertekan. Hal itu terlihat dari banyak pasukan Amerika Serikat yang dievakuasi akibat serangan ke pangkalan militer hingga tekanan ekonomi yang berat. Berikut cuplikan wawancara dari program Sapa Indonesia Pagi. Ini 13 pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu sudah rusak, baik keseluruhan maupun rusak sebagian. Itu menunjukkan bahwa memang kekuatan Amerika Serikat sangat melemah saat ini. Dan kemudian juga pasukannya itu sudah banyak yang dievakuasi karena pangkalan militernya yang hancur itu. Dan kemudian tekanan ekonomi yang sangat berat, dan sebenarnya kenapa kok Trump betul-betul memaksa berkali-kali ada gencatan senjata, karena memang pihak Trump, pihak Amerika Serikat yang terjepit ya. Kalau tidak terjepit, nggak mungkin pihak Amerika menawarkan gencatan senjata, dia akan terus menyerang. Tapi karena memang situasinya berat buat Amerika, ya, akhirnya Amerika yang kemudian berkali-kali menawarkan gencatan senjata, meskipun kemudian berbalik lagi gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipercaya, sehingga kalau saya pikir posisinya buat Iran itu lebih ke menunggu ya. Ini seperti apa itikat baik dari Amerika Serikat, betul-betul mau memenuhi yang diminta oleh Iran dan itu dilaksanakan, atau ya perang berlanjut. Karena itulah sejak awal kan pernyataan dari Iran adalah tangan kami tetap di pelatuk. Artinya mereka siaga terus ya. Kalau sewaktu-waktu diserang lagi ya mereka sudah siap untuk kembali menyerang. Tapi juga Amerika Serikat juga punya pertimbangan besar juga terkait masalah ekonomi ini, karena meskipun Trump sesumbar mengatakan kita kan nggak butuh Selat Hormuz lah, tapi kan sekutu-sekutunya sangat butuh Selat Hormuz. Dan Trump nggak bisa mengatakan tidak membutuhkan sekutunya, sangat butuh, karena misalnya Uni Emirat Arab itu dan negara-negara Teluk yang lain itu menginvestasikan uang dolar hasil penjualan minyaknya itu dalam jumlah yang sangat besar ke Amerika Serikat, sehingga kalau mereka ada kesulitan ekonomi, Amerika Serikat juga akan kena. Artinya memang ini bolanya sebenarnya ada di Amerika Serikat, apakah mau bersikap baik, mau menunjukkan bahwa Amerika ini memang betul-betul negara yang bisa dipercaya dan dalam perundingan, atau kembali merusak citra dirinya sendiri. Dan Iran saya pikir selalu siaga ya untuk terus mempertahankan kedaulatannya. Seorang warga negara Indonesia yang berada di pinggiran kota Beirut, Lebanon menyebut dalam kondisi aman dalam situasi ketegangan antara Hizbullah dan Israel. Irfan Afendi menyebut tidak banyak WNI di pusat kota Beirut dan Lebanon Selatan yang menjadi sasaran dan seluruhnya terjangkau komunikasi pihak KBRI. Berikut wawancara bersama jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim di program Kompas Malam. Mas Irfan, jadi bagaimana saat ini kondisi di Lebanon? Untuk kondisi di Lebanon sendiri ya, misalnya secara umum saya bisa katakan mungkin 70% ya aman, masih bisa dihuni. Karena kan tidak semua daerah yang dihuni oleh masyarakat Lebanon dan WNI kita semuanya diserang. Contohnya misalnya itu yang diserang di Beirut atau di Beirut Selatan,
Kemudian yang kemarin di hari Rabu kemarin itu diserang di daerah di pusat kota Beirutnya dan di Lebanon Selatan. Jadi yang sebenarnya untuk daerah apa konflik ini dia terfokus di beberapa daerah saja yang katanya diklaim sebagai tempatnya Hizbullah, seperti itu. Kalau untuk WNI sendiri yang saya tahu kemarin yang ada di Lebanon Selatan di daerah Nabatiyah yang kemarin ini baru diserang yang di kantor itu government, ada mungkin 1-2 WNI yang dievakuasi yang masuk ke shelter KBRI. Menurut apa info yang saya terima. Tapi kalau untuk di Beirut sendiri, di pusat kota Beirutnya itu bisa dihitung dengan jari, mungkin cuma ada 1-2 orang yang masih tinggal di sana. Ya kalau untuk was-was itu pasti ya, karena biasanya memang seperti yang tadi Mas bilang bahwa Israel biasanya sebelum mereka menyerang, mereka akan memberitahu dulu daerah mana yang akan diserang. Tapi misalnya Mas ya, dari 10 serangan itu tidak selalu 10-10-nya akan dikasih tahu di mana yang mau diserang. Biasanya cuma 8 kayak gitu, yang 2-nya tiba-tiba nyerang. Cuman yang kemarin hari Rabu itu tiba-tiba dia langsung menyerang secara membabi buta.